sebelum kita mulai, bagaimana nih kabarnya? Sehat semua? Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Satu orang yang jawab. Siapa yang hadir? Nina Maulana. Nina Maulana. Apa keterangan Nina? Sakit. Ya, semoga didoakan ya. Semoga kawan-kawan kita yang nggak hadir hari ini semoga cepat sehat agar bisa mengikuti kembali pelajaran di sekolah ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Oke, Andini silakan. Tentang unsur-unsur teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen. Masih ingat nggak apa aja unsur-unsurnya? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik apa aja? Latar belakang masyarakat. Kemudian apa lagi? Nah, sebelum kita masuk ke dalam strukturan pembahasan teks cerpen, kita mau tes dulu nih. Fokus kita apakah semangat untuk belajar? Semangat nggak untuk belajar nih? Semangat nggak untuk belajar? Kita tes ya. Sekarang kita tes fokusnya. Oke, semua berdiri silahkan. Oke, yang pertama angkat tangannya ke atas semua. Nah, jadi kalian ikuti apa yang Ibu perintahkan ya. Angkat tangannya ke atas semua. Nah, baru pertama udah nggak fokus. Angkat tangan ke atas bagaimana? Ya kan? Fokus ya. Konsentrasi ya. Angkat tangan ke atas semua. Oke. Kemudian digoyang-goyangkan jarinya supaya rileks ya. Kemudian rentangkan ke samping. Ya. Kemudian rentangkan ke depan. Angkat ke atas. Pegang dagu. Pegang dagu. Yo, mana dagunya? Belum konsentrasi ya. Oke, jadi hari ini yang akan kita pelajari ini ya tentang struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Ini sekilas tentang KD ataupun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang nantinya kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Gambar pertama, siapa namanya atau siapa yang tahu nama tokoh itu? Siapa tahu? Oke, ulun. Andrea Hirata. Oke, benar, Andrea Hirata. Nah, apa karya yang terkenal dari Andrea Hirata? Laskar Pelangi. Udah ada yang nonton Laskar Pelangi? Sudah semua ya. Gambar yang kedua, siapa yang tahu? Ya. Asma Nadia, benar sekali. Apa karya yang terkenal dari Asma Nadia? Assalamualaikum Beijing. Nah, jadi Ibu harap setelah kita mempelajari materi cerpen ini, kalian bisa mengikuti jejak-jejak mereka menjadi penulis-penulis yang terkenal. Jadi sebelum kita mulai materinya, kita saksikan dulu satu buah video cerpen ya. Semua memperhatikan. Dia ingin segera membuka kotak pos itu. Mesti kartu pos dari mama telah tiba. Di kelas tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos mama kali ini, hingga Bu Guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Beningnya tertegun mendapati kotak itu. Marwan kadang meledek istrinya. Hari ini masih pakai kartu pos. Sekarang Ibu mau tanya nih terkait dengan video yang sudah kita saksikan tadi ya. Apa judul dari video di depan tadi? Ya, silakan. Ini. Apa judul dari video di depan? Judulnya Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur. Di awal cerita video tadi, apa yang ditampilkan? Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Benihnya langsung meloncat menghambur. Ia berpikir, apakah kartu pos dari mama udah dikirim? Ia mengira mungkin Bisari sudah mengambilnya. Benih pun segera berlari. Oke, beri tepuk tangan ke temannya. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa konflik ataupun permasalahan yang terjadi di dalam video tadi? Konfliknya, ya, silakan.
cerita ini? Siapa yang bisa menjawab? Namun akhir dari cerita ini bahwa beningnya itu dalam tidurnya mendapati atau menjumpai oleh arwah ibunya. Nah, jadi ini berkaitan ya dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Bagaimana teks itu menjadi utuh, ada bagian-bagiannya. Sama nih kalau kita misalnya mau bangun rumah. Kira-kira kalau kita mau buat rumah yang kita buat dulu apa paling pertama? Fondasinya dulu ya kan? Fondasinya dulu, baru kemudian dinding-dindingnya, ya kan? Baru kemudian atapnya. Begitu juga dengan teks cerpen. Jadi harus dibuat berdasarkan strukturnya dari awal, yaitu dari awal sampai dengan akhir. Jadi dia terstruktur. Itulah tugas kita hari ini, bagaimana mencari bagian-bagian dari sebuah teks itu. Selanjutnya yang Ibu bagikan RKPD, ini udah berkelompok kan? Oke. Kelompok 3. Ini kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2 ini RKPD dan teks tambahannya. Kelompok 1. RKPD dan teks tambahannya. Silahkan kalian baca dulu modul yang sudah dibagikan mengenai materi dari struktur dan kebahasaan teks cerpen. Selanjutnya kalian baca teks cerpen yang ada di RKPD. Semuanya membaca, karena sudah ada teks tambahannya kan? Kalau kurang masih ada. Nanti kalian selesai membaca, jadi tugas kalian tulis di sini. Nah, ini ada 4 kolom. Silahkan semua bekerja. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Walaupun ini kelompok, tapi nilai-nilai juga Ibu ambil. Ya. Silakan, yuk kelompok 1 kita presentasikan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang struktur orientasi kebahasaan yang garanti. Bagian orientasi terdapat pada nomor 1 dan nomor 2. Pada bagian itu mengenalkan tokoh dan latar tempatnya. Digambarkan tokoh beningnya yang tidak sabar turun dari mobil ingin Ya. Oke, silakan kelompok lain beri pertanyaan boleh, menanggapi boleh. Oke, silakan ini. Ibu bertanya, ada beberapa unsurkah kebahasaan yang sering digunakan penggarap cerpen dalam proses kreatif? Dari jawaban tadi kan disebutkan ada aku, dia gitu ya. Boleh kalian tanya aku itu kata ganti orang keberapa? Coba sebutkan kata ganti orang pertama. Saya. Jawaban pertama ada saya. Ya, benar. Terus. Oke. Jadi jawaban Vina sudah benar ya. Kalau bagian dari orientasi ada pada nomor 1 dan 2. Kata
tanda ganti yang digunakan. Ada orang pertama tadi, Mas Julia. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Untuk apresiasi. Kamu ini mempesona. Kamu keren. Luar biasa. Oke, silakan kelasnya. Saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang cerita pendek. Suara kartu pos dari juga. Rangkaian peristiwa, kalimat langsung, dialog. Bagian rangkaian peristiwa terdapat pada nomor 3 sampai 13. Kalimat langsung, dialog yang terdapat di dalam teks. Vivi, ada apa non? Silakan kelompok 1, 3, dan 4 bertanya. Ya, silakan Mas Hafiza. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat langsung? Selesai, yuk kita beri tepuk tangan teman-temannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks cerpen, kartu pos dari surga, bagian resolusi dan aspek kebahasaan kalimat deskriptif. Dia tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan sampai ia membohongi belinya dengan mengirim surat-surat. Ya, silakan Tina. Apa yang dimaksud dengan bagian komplikasi? Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihadapi oleh tokoh utama. Kami tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 tentang struktur teks cerpen, kartu pos dari surga, bagian resolusi, dan aspek bahasaan kalimat deskriptif. Bening juga menyampaikan pesan ibunya agar ayahnya menceritakan kejadian sebenarnya kepada Bening. Kalimat deskriptif yang terdapat pada teks, semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Silakan kelompok lain menanggapi. Ya, sini silakan. Jelaskan pengertian deskriptif dan coba berikan satu contoh. Deskriptif merupakan kalimat yang berisi penggambaran suatu hal. Contohnya, ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Jadi kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu, menggambarkan suatu objek. Dari pintu muncul cahaya keperakan. Jadi kan mendetil, dia menjelaskan keadaan yang terjadi dalam cerita itu. Selesai ya, yuk kita beri tepuk salut. Salut. Di sini Ibu hanya sebutkan satu kelompok yang terbaik saja ya. Menurut Ibu dari hasil jawabannya dan presentasinya itu bagus. Jadi untuk nilai tertinggi Ibu berikan kepada kelompok 4. Kita beri tepuk tangan kelompok 4. Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam struktur teks cerpen terdapat 4 struktur. Yang pertama orientasi. Ya. Yang kedua rangkaian peristiwa. Yang ketiga komplikasi. Yang keempat resolusi. Ada beberapa unsur kebahasaan yang sering digunakan pengarang cerpen dalam proses kreatif. Yang pertama kata ganti dalam sudut pandang penceritaan. Yang kedua kalimat langsung atau dialog. Yang ketiga majas. Yang keempat kalimat deskriptif. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar membuat sendiri nih cerpen. Kita hari ini apakah menyenangkan atau apakah bisa diterima belajar seperti ini? Bisa, jelas ya? Oke, baik sebelum kita akhiri pelajaran kita, silakan sebuah kelas mungkin lagi. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.